Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngobars, ngobrol bareng IPS, bareng gue Mugi, dan seperti biasa kita bakal ngobrolin hal-hal yang seru, asik, enjoy, dan tentunya yang pasti kalian akan dapat pengetahuan-pengetahuan yang menarik dan baru nih. Nah hari ini kita bakal bahas topik yang banyak banget dibicarakan belakangan ini, yaitu bagaimana bentuk keragaman masyarakat dunia dan bagaimana awal mula terjadinya interaksi dan kerjasama antar wilayah di dunia. Penasaran gak nih? Yuk dengerin sampai habis dan siapa tahu kalian dapat hal-hal yang menarik sesudah dengerin podcast kita. Nah sebelum gue mulai ke inti topik, gue mau memperkenalkan dulu nih teman-teman gue yang udah datang pada kesempatan kali ini. Yuk silakan. Halo semua, nama gue Gatan. Gue Dias. Gua Kansa, gua Raya, dan gue Vanessa. Nah itu dia teman-teman gue yang akan ngasih tahu kalian tentang topik di atas. Daripada lama-lama nunggu, yuk langsung aja kita mulai. Kita mulai dari asal-usul manusia modern ya. Jadi menurut penelitian arkeolog, manusia modern alias Homo sapiens pertama kali muncul di Afrika. Dari sana mereka menyebar ke seluruh dunia. Yap, betul. Mereka bermigrasi ke Eropa, Asia, Australia, dan akhirnya sampai ke Amerika. Prosesnya lama banget, bisa ratusan ribu tahun loh. Tapi pertanyaan ya, kenapa mereka mau capek-capek pindah? Itu karena beberapa hal. Salah satunya adalah perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya alam. Nah, mereka juga kan butuh tempat tinggal yang layak sama makanan yang berlimpah. Waktu itu juga belum ada kendaraan, jadi semua jalan kaki atau pakai alat sederhana. Kadang mereka juga kehalang geyser atau samudra luas, jadi harus tunggu ribuan tahun baru bisa lanjut jalan. Ih, kebayang gak sih capeknya gimana? Tapi dari perjalanan panjang itu muncul keragaman. Karena tinggal di tempat yang berbeda-beda, manusia itu menyesuaikan diri dengan alam. Jadinya tercipta deh budaya, bahasa, dan ciri fisik yang berbeda-beda dari setiap manusia. Benar, dan dari sinilah kita kenal yang namanya etnik atau suku bangsa. Ternyata dari ribuan kelompok etnik di dunia loh. Dan sekitar 1.000 yang ada di Indonesia. Di dunia, contohnya ada etnik Han, Arab, Jerman, Kongo, dan lainnya. Di Indonesia sendiri ada Aceh, Minangkabau, Papua, dan masih banyak lagi. Ada juga nih kelompok etnik yang ada di dunia menuturkan ribuan ragam bahasa. Tetapi ada 3 bahasa dengan penutur terbanyak saat ini, yaitu bahasa Mandarin, bahasa Hindi atau India, dan bahasa Inggris. Selain etnik dan bahasa, ada juga agama nih. Kalian tahu gak sih pemeluk agama terbanyak saat ini? Nah, yang pertama yaitu Kristen dan Kristen Katolik dengan total 2,3 miliar orang. Nah, Islam 1,8 miliar, Hindu 1,1 miliar, dan Buddha 0,5 miliar. Kelima agama tersebut ditambah dengan Konghucu yang merupakan agama resmi di Indonesia. Walaupun berbeda-beda, tapi semua manusia itu sebenarnya mempunyai nilai yang sama. Jadi tolong pengen hidup damai dan bisa bekerja sama. Nah itulah kenapa penting banget buat kita untuk saling menghargai perbedaan. Karena keragaman itu kekayaan bukan sebagai penghalang. Tuh guys, ternyata di dunia ini memang banyak banget ya perbedaan-perbedaan dan keragaman yang berbeda-beda. Segmen 2, bagaimana awal mula terjadinya interaksi dan kerjasama antar wilayah di dunia. Nah, lu pada suka kepo nggak sih dari perbedaan-perbedaan itu? Pastinya susah buat berinteraksi atau kerjasama, apalagi sama orang-orang yang nggak paham tentang perbedaan. Nah, sebelum itu gue mau nanya nih, ada yang tahu nggak nih bagaimana awal mula interaksi dan kerjasama antar wilayah di dunia? Gue tahu nih, jadi awal mula interaksi itu ternyata udah ada sejak zaman peradaban kuno. Nah, manusia itu dulu membangun peradaban di daerah-daerah subur seperti lembah sungai. Nah, misalnya peradaban Mesopotamia di lembah sungai Eufrat dan Tigris
Lalu ada lembah sungai Nil di Mesir, lembah Indus di Pakistan, dan lembah sungai Huangho di Tiongkok. Keempat peradaban tersebut mencapai puncak kemajuan sekitar 2000 sampai 3000 tahun sebelum Masehi. Oh, ternyata udah lama banget gak sih teman-teman? Tapi nih ya, kata lu pada, apa sih yang mempengaruhi peradaban tersebut? Nah, itu gue tahu nih. Jadi, yang mempengaruhi perbedaan ini ada dua. Yang pertama yaitu kondisi geografis dan pengalaman dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, hal inilah yang menyebabkan setiap titik peradaban memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi, dari perkembangan setiap wilayah peradaban ini, kemudian mulai melakukan interaksi, baik dalam bentuk konflik maupun kerjasama untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisa kali diceritain secara lebih detail, pasti teman-teman yang nonton masih kepo lah. Bisa lah. Nah, maksud mereka itu, mereka saling memenuhi kebutuhan hidupnya itu. Ialah pada masa itu wilayah Mesopotamia mengalami perkembangan populasi yang sangat besar sehingga menciptakan kelas sosial yang lebih kompleks. Tetapi mereka kekurangan logam untuk membuat sebuah perkakas. Oleh karena itulah mereka menjalani hubungan perdagangan dengan peradaban Indus yang dapat menjadi solusinya. Hal inilah yang disebut sebagai perkembangan peradaban dalam kerjasama untuk saling memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga ratusan sampai ribuan tahun kemudian peradaban semakin berkembang dan melahirkan jalur perdagangan yang semakin kompleks. Oh, berarti dengan adanya kerjasama tersebut dapat menciptakan jalur perdagangan yang semakin kompleks ya? Ya, betul sekali. Nah, di antara lu semua ada yang tahu kan dari jalur perdagangan tersebut? Gue tahu nih. Jadi, di antara beberapa jalur perdagangan klasik, ada satu yang sangat ramai dilewati oleh para perdagangan pada masa itu, yaitu jalur yang dikenal dengan nama Sutra atau Silk Road yang membentang dari wilayah Asia hingga Eropa yang sudah aktif dari ratusan tahun sebelum Masehi. Tapi kalian tahu nggak nih, kalau misalkan sekitar abad ke-1 Masehi, dibukanya jalur laut yang mengakibatkan jalur perdagangan semakin membesar. Jalur inilah yang menjadi sarana penghubung yang membuka interaksi ekonomi antar peradaban pada zaman kuno. Berarti dari dibuatnya jalur laut menyebabkan adanya interaksi ekonomi itu ya? Yaps, betul banget nih. Tapi gak cuman interaksi ekonomi nih yang ada juga interaksi politik. Oleh karena itu, hal tersebut itu menunjukkan jika aktivitas perdagangan itu gak hanya kerjasama antara ekonomi, tapi bisa lebih luas dibanding dengan itu, seperti kerjasama di bidang politik dan budaya. Nah, contohnya dari pengaruh aktivitas ekonomi, yaitu yang berdampak pada bidang politik dan budaya dapat kita lihat dari kemunculan kerajaan yang berada di Indonesia, yaitu kerajaan yang bercorak, yaitu Hindu dan Buddha. Oh gitu ya, berarti pada zaman tersebut kerjasama antara ekonomi, politik, serta budaya semakin berkembang ya. Lalu apa yang terjadi pada kerjasama tersebut seiring berkembangnya zaman? Nah, semakin berkembangnya zaman itu, interaksi aksi dan kerjasama di berbagai wilayah di dunia itu terus berlanjut dan merajalela dan merata di hampir seluruh benua. Nah, kalau dikaitkan dengan era modern, apa aja tuh contohnya? Nah, contohnya itu ada kerjasama ekonomi antar negara. Yang kedua, kerjasama budaya antar negara seperti pertukaran antar pelajar. Terus yang ketiga, kerjasama multilateral atau kerjasama antar beberapa negara di berbagai kawasan dunia. Contohnya seperti PBB, WTO, UNI, OIC, dan OKI. Nah, itu dia. Tapi sih masih banyak lagi. Berarti kerjasama serta interaksi ini sangat berpengaruh bagi negara-negara yang terlibat ya? Tentu saja. Oh, Dengan adanya interaksi kerjasama di bidang ekonomi, politik, serta budaya dapat diberikan dampak positif bagi negara-negara yang terlibat. Seperti meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk dan jasa, membantu menciptakan stabilitas politik, mencegah konflik antar negara, mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya, meningkatkan kesadaran dan akan keberagaman budaya, akan tetapi
tapi bekerjasama serta interaksi dapat menyebabkan dampak negatif seperti memperbesar kesenjangan kekuasaan antar negara dan memicu konflik. Oleh karena itu, kita kita harus menjalankan interaksi serta bekerja sama dengan baik dan mengedepankan dampak positif bagi masing-masing bangsa yang terlibat bekerjasama dan interaksi ini. Jadi kita harus bisa nih menjalankan kerjasama dan interaksi tersebut dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari dampak negatif itu. Nah guys, ternyata dari segmen interaksi ini dan kerjasama antar wilayah di dunia ini memberikan kita banyak informasi juga ya, mulai dari awal terjadinya, serta dampak positif dan negatifnya. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol nih, gimana, seru gak nih pembahasan sambil Seru ngobrol banget lah sambil pastinya. hari ini kita kan ngobrol santainya sambil mencari tahu hal-hal yang sebelumnya kita nggak tahu, dan juga karena teman-teman yang ada di sini mau membantu kita menjelaskan bagaimana bentuk keberagaman masyarakat dunia dan bagaimana awal mula terjadinya interaksi dan kerjasama dunia. Nah, nggak kerasa nih, waktu udah berlalu begitu cepat, waktunya kita pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman gue yang udah mau bantu sharing-sharing, menjelaskan tentang ilmu yang udah kita jelaskan baru saja. Semoga obrolan kita pada hari ini memberikan banyak pengalaman baru untuk para pendengar kita. Sampai jumpa di next episode gue. Mujiayana izin pamit undur diri. Terima kasih. Bye.